Sebenarnya kita ini inginnya itu jadi layanan cetak satu atap. Kita itu basisnya masih online karena memang kita perusahaan yang lahir di pas saat pandemi. Jadi memang kita basisnya lebih kenceng di online karena memang waktu itu keadaan yang mengharuskan kita untuk ya bisnis modelnya seperti itu, bener. Hai Maxipers, welcome to Maxipro Indonesia. Bareng aku Anissa, kali ini kita ada di segmen podcast bareng customer. Saat ini aku lagi di Jakarta nih Maxipers, tepatnya ada di daerah Kemayoran. Dan aku sudah bersama salah satu customer dari Maxipro yang membuka usaha di bidang digital printing. Dan kita akan ngobrol lagi lebih dalam mengenai dunia digital printing bersama dengan Bapak Michael dari Citra Mandaka. Ya, halo semuanya. Saya Michael Darmawan. Kebetulan saya salah satu foundernya dari Citra Mandaka Printing. Baik Pak Michael, bisa dong diceritain gimana awal karirnya sampai pada akhirnya memilih untuk membuka bisnis digital printing ini Pak? Jadi cerita background saya ya. Jadi kalau dulu itu saya sebenarnya pas lagi kuliah itu saya udah kerja sebenarnya. Kerjanya itu di bidang packaging. Jadi sambil kuliah, sambil kerja juga nyales sih tepatnya. Nah, tapi packagingnya itu tuh kita flexible packaging. Jadi flexible packaging itu seperti kemasan Indomie, bungkus Royco seperti itulah ya. Terus ada bungkus sikat gigi. Jadi sifatnya yang dari plastik dan dia lentur. Itu kita sebutnya flexible packaging. Ya, dan waktu itu kebetulan saya resign dari perusahaan saya itu, lalu saya partneran. Jadi kita team up sama salah satu teman saya, kita ada bikin flexible packaging juga. Cuman waktu itu kan lagi zaman COVID, terus banyak banget permintaan yang dengan MOQ sedikit. Karena waktu itu kita nggak bisa tuh untuk memenuhi MOQ sedikit itu dengan flexible packaging. Lalu saya mikir kira-kira bisnis yang tepat untuk memenuhi MOQ kecil itu tuh apa. Dan ternyata setelah riset, maka kita buat keputusan digital printing waktu itu kita bikin. Pada akhirnya memilih untuk membuka digital. Iya, betul. Masih ada hubungannya juga ya Pak dengan pembuatan kemasan itu tadi atau? Masih ada. Masih ada. Oke Pak Michael. Terus untuk Citra Mandaka sendiri nih Pak, berdirinya sejak tahun kapan ini Pak? Nah, jadi perusahaan ini sebenarnya masih muda banget. Itu kita berdirinya itu September 2021. Cuman memang operasionalnya kita udah running yang udah optimal itu mungkin di sekitar bulan November 2021 lah. Gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa dinamakan Citra Mandaka? Atau ini tuh ada artinya atau ada filosofinya sendiri gitu Pak dari nama Citra Mandaka? Ya, dari nama Citra Mandaka itu sebenarnya memang ada filosofinya dari bahasa Sanskrit. Jadi Citra itu artinya warna, lalu Mandaka itu artinya yang menghiasi. Jadi kita percaya banget memang warna-warna yang ada di kehidupan kita nih, ya memang membuat hidup kita tuh lebih hidup lagi gitu. Dan salah satunya lewat media cetak. Betul. Baik, di pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau kita lihat berkembangnya dunia digital printing saat ini, khususnya dunia digital printing, apa sih yang ditawarkan Citra Mandaka untuk terus eksis ada di bidang digital printing? Sebenarnya kita ini inginnya itu jadi layanan cetak satu atap. Jadi customer mau nyetak apapun itu kita bisa layanin. Jadi memang kalau untuk sekarang sih kita ingin memberikan customer itu kemudahan melalui online. Karena memang kalau untuk sekarang kita itu basisnya masih online. Karena memang kita perusahaan yang lahir di pas saat pandemi. Jadi memang kita basisnya lebih kenceng di online. Karena memang waktu itu keadaan yang mengharuskan kita untuk ya bisnis modelnya seperti itu, bener. Sampai akhirnya bisa seperti ini ya Pak? Iya, jadi memang kita tempatnya sendiri sebenarnya sudah siap untuk offline. Tapi memang karena kita masih belum, takutnya kita nggak bisa kasih waktu yang cepat untuk customer offline. Jadi memang kita sekarang
90% masih online marketnya. Kalau untuk online-nya sendiri tuh customer bisa menghubungi atau melalui apa aja sih Pak platformnya? Pertama melalui e-commerce ya, jadi memang kita ada di marketplace, lalu kita juga bisa melalui WA juga bisa. Jadi memang kalau dulu kan kita nyetak itu kan harus datang ke tempat, kita harus ngantri. Jadi mungkin karena kita berbasisnya online, jadi kita punya flow itu udah lebih cepat lah. Jadi kita kalau untuk customer yang mau nyetak apa, kita bisa mungkin lebih cepat lah gitu loh, kasih pelayanannya. Jadi Citra Mandaka sendiri ini sudah bisa dibilang ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini Pak? Secara nggak langsung ya, secara nggak langsung gitu. Keren loh Pak, dari 2021 ya, Yeah. ke 2024 sampai akhirnya meluas, keren teman-teman. Terus ini Pak, nah kalau boleh tahu perbedaannya nih Pak, dari Citra Mandaka buka sampai sekarang ini, mungkin dari segi pelayanannya atau kayak gimana Pak? Ya, jadi kalau untuk berbedanya dari tahun pertama kita buka sampai sekarang itu, kita memang yang paling terasa banget itu dari sistem ini ya, sistem administrasinya. Jadi memang kalau untuk dulu itu kita untuk SPK aja tuh kita manual, jadi masih tulis tangan. Tapi kalau sekarang kita semuanya sudah by system, jadi untuk customer pun nggak serepot dulu lah. Sudah enak ya? Ya betul, jadi ya flow-nya udah lebih jelas lah gitu, flow produksinya, flow dari administrasinya. Terus ini Pak, kalau tadi kan perbedaannya ya dari awal buka sampai sekarang. Terus sekarang nih Pak, apa tantangan terbesar yang pernah Pak Michael hadapi pada saat merintis Citra Mandaka ini Pak? Ya. Dan solusinya seperti apa? Seperti ini. Jadi memang kalau tantangan sih sebenarnya semuanya besar ya. Kalau jujur buat saya itu semuanya besar. Tapi saya ingat banget kalau untuk sekarang tantangan yang emang besar itu salah satunya tuh menyelaraskan hasil printing kepada desainer. Jadi memang ada menurut saya di dunia printing ini ada gap antara printing dan juga desainer. Karena mungkin kalau desainer itu kan dia nggak memikir untuk kira-kira desain ini kalau dicetak hasilnya seperti apa. Lalu kalau pas kita terima file itu sebagai percetakan, itu pasti kita akan lihat dulu kira-kira kalau ini di finishing seperti ini, kira-kira hasilnya seperti apa gitu loh. Nah, jadi kita mau menyelaraskan nih, jadi kita mau satuin pikiran antara si desainer dengan si percetakan. Dari sisi warna, dari sisi hasil finishing, itu kita tantangannya di situ tuh. Kadang mungkin ada desainer yang memang sangat ini ya, idealis sekali. Dia mau apa yang didesain tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh ditweak sedikit. Jadi memang tantangan yang besar sampai hari ini itu masih belum Ya. betul. Cetak dan review mungkin nggak sesuai sama yang saya mau. Betul. Memang keduanya ada perbedaannya sih. Iya, ada gapnya masing-masing lah. Yang paling ini sih sebenarnya dari sisi warna ya. Jadi kalau warna simpelnya gini. Kita lihat di layar misalkan handphone A dan handphone B itu biarpun filenya sama, beda merek itu pasti akan berbeda. Apalagi cetakan gitu, tintanya mungkin beda atau mungkin jenis mesinnya beda. Nah, dari situ tuh menurut kita tantangan paling besar ya. Kadang kan nggak semua orang bisa nerima ya Pak. Itu dia di situ. Sebetulnya kita juga bisa ngasih pengertian gitu. Ya, kita biar ketemu di tengah gitu sebenarnya. Itu tadi tantangannya Pak. Terus kalau untuk seru-serunya nih Pak ceritanya, atau ada momen seperti apa yang nggak Pak Michael lupakan sampai sekarang? Ya, itu jadi dulu pas baru kita buka, anggaplah sebulan pertama ya. Itu kita bener-bener no idea, kayak misalkan kita ada job, tolong cetakin stiker, saya mau cutting seperti ini. Kalau nggak tolong bikinin buku, jahit kawat, kita mau seperti ini. Itu kita udah dapat ordernya, tapi kita nggak tahu cara bikinnya gimana. Karena kita kan jujur saya itu benar-benar baru pertama kali banget di bidang printing seperti ini gitu loh. Jadi memang prosesnya waktu pertama kali tuh kita benar-benar bingung gimana. Jadi waktu itu kita sempat tanya ke teman-teman yang emang lebih ngerti lah daripada kita. Ya akhirnya selesai juga sih. Itu jadi sama-sama teman-teman di sini, sama teman operator, sama teman desainer, sama teman admin, itu tuh dulu mereka juga bantu mikir.
gimana cara bikin sampai akhirnya si barang itu berhasil kita buat gitu loh. Serunya itu ya, semua bisa belajar. Bener, kayak admin kan dia juga mungkin nggak begitu paham, tapi waktu itu karena keadaannya seperti itu dipaksa paham. Akhirnya semua mengikuti ya Pak. Iya, betul. Belajar bareng-bareng, terus udah tahu hasilnya dinikmati sama. Iya, kalau customer puas, ya itu semuanya juga ngerasa seneng lah gitu loh. Terus kalau untuk Citra Mandaka sendiri nih Pak, setelah melewati banyak perjuangan sampai di titik ini, hal apa yang membuat Pak Michael tetap bertahan di bidang digital printing ini Pak? Jadi memang salah satunya feedback dari customer ya. Jadi ketika memang ada customer yang puas dengan apa yang sudah kita produksi, apa yang sudah kita buat, itu kita senang banget. Kita justru mungkin energinya itu, baterainya kita itu dari situ. Karena kan secara nggak langsung kita membantu seperti brand mereka itu lebih dikenal kepada masyarakat. Kalau nggak brandnya lebih stand out karena ada cetakan yang kita bikin. Sebenarnya sih itu salah satu sumber energinya untuk kita sampai hari ini bertahan. Jadi feedbacknya customer happy, customer juga bisa informasiin ke teman-teman yang lain, bisa langsung promosiin Citra Mandaka juga. Bener. Oh maaf, tapi ada satu lagi. Sebenarnya bukan feedback yang bagus aja sih, tapi feedback yang nggak puas sama kita itu juga membantu kita. Ya benar. Untuk evaluasi ke depan. Bener. Itu dua hal itu. Untuk Citra Mandaka sendiri kan sudah sejauh ini ya Pak ya. Terus untuk inovasi ke depannya nih seperti apa Pak? Jadi memang kedepannya itu kita akan masuk ke market banyak divisi ya. Jadi salah satunya itu divisi packaging. Lalu berikutnya kita ada divisi large format tapi lebih ke untuk otomotif ya. Kita mau masuk ke segmen 2 itu sih. Tapi memang yang udah kita masukin sekarang itu sedikit-sedikit itu packaging. Kita sudah masuk ke arah situ. Untuk harapannya apa sih Pak untuk Citra Mandaka agar terus bertahan karena sudah dirawat sejauh ini? Ya tentunya harapannya semakin banyak customer yang terpuaskan ya sama produksi kita, juga banyak orang yang terbantu ya. Jadi kita juga salah satunya seneng banget bisa ngebantu. Zaman dulu pas COVID itu banyak banget orang tua ya yang buka bisnis, tapi dia nggak bisa desain dan nggak ngerti caranya seperti apa. Jadi dengan adanya si online ini, kita itu bisa ngebantu bener UMKM bisa sampai ke semua pelosok. Kita sih harapannya tentu pengen banget ngebantu orang lebih banyak lagi. Nah, untuk berbagi ke Maxiver semuanya nih Pak, yang baru merintis usaha digital printing ataupun sama-sama pengusaha digital printing, kira-kira apa sih Pak kiat-kiat yang perlu dijalankan untuk ada di dunia digital printing seperti ini? Kalau dari saya sendiri sih, usahakan pasti kita sebagai salah satu misalkan foundernya atau enggak leadernya itu harus bisa ngerti semua mesin. Jadi jangan sampai kita itu 100% nyerahin ke misalkan staff, ke operator gitu. Kenapa? Karena menurut saya nanti flow untuk efisiensinya itu hanya aja di satu kepala. Tapi kalau misalkan kita ngerti dan ada operator yang ngerti, itu kita bisa discuss, kita bisa tanya, kita bisa brainstorming kira-kira flow produksinya itu yang paling efisien seperti apa sama operator. Karena kita ngerti dan si operatornya ngerti. Jadi kita jadi banyak pendapat ya gitu ya. Jadi ketemu di titik tengah yang paling efisien seperti apa. Dan juga yang nomor satu sih harusnya sabar ya. Jadi memang karena kalau untuk bisnis dari pertama-tama tuh pasti mungkin customer-nya nggak banyak. Terus juga mungkin masih akan banyak komplain. Karena namanya juga kita baru pertama kali ya. Cuman ya namanya bisnis ya pasti kita harus ngubah si feedback yang negatif itu jadi positif. Nah, cuman memang itu agak berat ya, karena memang mungkin egonya kita sebagai manusia gitu loh, nggak terima feedback yang negatif, mungkin kurang enak ya. Oke. Terus untuk apa sih Pak perbedaan yang signifikan antara digital printing dengan metode cetak tradisional? Kalau menurut saya, kalau untuk digital printing itu sebenarnya lebih dilihat hasil akhirnya.
lebih dilihat kita itu bisa finishing apa. Kalau misalkan tradisional itu lebih dilihat tuh hasil cetaknya, seperti offset. Kalau digital printing itu lebih ke hasil akhirnya tuh, kamu bisa bikin buku, kalau enggak label, terus bisa laminating apa, lebih dilihat di situnya tuh. Dan juga kalau untuk waktunya sih, kalau digital printing itu bener-bener cepet banget. Jadi kita dituntut untuk bisa kasih barang itu secepat mungkin. Tapi kalau konvensional itu mungkin customer lebih ngerti ya, butuh waktu lebih lama daripada digital printing. Jadi emang kalau digital printing itu bener-bener mesin finishing itu bener-bener jadi kayak majornya itu mesin major gitu. Oke, boleh dong Pak di-spill sedikit bagaimana cara Citra Mandaka menjaga kualitas hasil printingannya atau layanan dalam bisnis ini? Salah satunya pasti QC yang ketat ya. Jadi kita memang ada tim QC sendiri untuk ngecek apakah bahan, lalu jumlah dan juga warna itu sesuai dengan apa yang customer pesan. Dan juga dari sisi QC-nya itu kalau misalkan memang harus di-reject, kita akan reject. Kalau misalkan memang orderan yang itu kita karena reject-nya itu kita rugi, nggak apa-apa. Itu kita yang tanggung, daripada nanti customer-nya nggak puas dan akhirnya dia nggak balik lagi ke kita gitu. Customer keluar dari sini harus dengan senyum, benar. Harus dengan senyum gitu ya Pak. Nah, untuk pelayanan yang paling sering diminta pelanggan di Citra Mandaka seperti apa? Sebenarnya banyak macem ya. Kalau dibilang yang paling sering itu mungkin salah satunya hangtag. Kita hangtag itu lumayan banyak, dan juga stiker sih kita juga cukup banyak ya. Stiker ya. Dua itu sih yang benar-benar lumayan banyak. Tiap hari pasti ada. Tiap hari pasti ada, benar. Pernah nggak Pak menerima kayak orang pembuatan cetak stiker atau label, tapi sebelumnya belum pernah dibuat oleh Citra Mandaka sendiri, kayak bentuknya atau request finishingnya seperti itu? Itu sering, sampai hari ini sering. Sampai hari ini. Iya, dan itu kita jujur senang terimanya karena kita jadi belajar hal yang baru. Gitu. Jadi emang biasa kita kasih tau ke customer, ini maaf ya kita belum pernah bikin sebelumnya, tapi kalau misalkan diizinin ya kita coba gitu loh, kita kasih yang semaksimal mungkin. Kalau dari Citra Mandaka sendiri Pak, memastikan kepuasan pelanggan itu seperti apa? Biasanya sih ada yang nanya ya, jadi gimana Kak hasilnya, apakah ada keluhan atau enggak, juga misalkan ada keluhan itu kita langsung tanggapi. Itu di sini udah SOP-nya, kalau misalkan ada keluhan atau ada komplain itu harus langsung dikerjain hari itu juga, saat itu juga. Boleh dong Pak, kasih sedikit testimoni untuk Maxipro semua. Mesin apa aja sih Pak yang digunakan Citra Mandaka dari Maxipro? Kita untuk A3 Plus-nya itu hampir semua finishingnya itu dari Maxipro ya. Kayak misalkan laminating, lalu untuk creasing, dan juga itu jahit kawat. Kita sempat mau nambah lagi dari Maxipro. Cuma memang karena sayanya belum sempat, jadi mungkin pas di pameran nanti sekali mau lihat. Kalau untuk mesinnya sendiri Pak saat digunakan kesannya? Kalau menurut saya dari Maxipro itu yang paling saya suka itu pertama si Maxipro ini itu kasih tutorial, terus juga semua mesin itu dijabarin. Misalkan mesin laminating A, laminating B itu kita jadi bisa ngulik sendiri, tahu perbedaannya apa. Dan juga memang after sale service-nya ya yang cepet banget. Jadi misalkan ada keluhan nih, kayak misalkan ada mesin yang harus panggil teknisi, nah itu responnya dari Maxipro tuh cepet banget. Itu yang mungkin jadi nilai plus juga. Itu ya, salah satu nilai plusnya, benar. Karena kan memang si mesin ini tuh nggak bisa benerin dirinya sendiri ya. Jadi istilahnya butuh dokter. Jadi si teknisi itu dokternya. Boleh diceritakan Pak, bagaimana awal mula bisa ketemu sama Maxipro, terus meyakinkan untuk menggunakan produk dari Maxipro? Ya, jadi kebetulan saya juga untuk permesinan sangat bawel. Jadi biasa saya bisa riset satu jenis mesin itu bisa sebulan sendiri. Nggak mau tahu mesinnya sekecil apapun, itu biasa saya riset 1 bulan.
Itu biasanya saya riset tuh pas lagi malam sebelum tidur. Nah itu paling cepat dan paling mudah itu ya lihat YouTube gitu loh. Nah menurut saya waktu itu kalau nggak salah inget satu-satunya itu cuman Maxi Pro yang videonya tuh lumayan komplit. Dan pas saya riset lebih lanjut ternyata udah banyak printing besar yang jadi customer-nya juga. Jadi dari situ maksudnya ya udah kayaknya memang saya yakin deh sama Maxi Pro. Dan ternyata sampai hari ini itu benar. Kalau boleh tahu nih Pak, mesin pertama yang dibeli di Maxi Pro mesin apa Pak? Laminating. Waktu itu sih langsung sih kebetulan. Jadi waktu itu langsung beli mesin laminatingnya. Waktu itu langsung beli 2 unit. Terus juga beli mesin creasing sama perforasi. Lalu yang terakhir tuh jahit kawat, itu langsung 1 set. Karena saya pikir itu untuk finishing buku ya. Jadi ya langsung 1 set aja belinya gitu. Terus sebelum kita tutup ya Pak ya, sesi hari ini boleh Pak silakan dipromosikan Citra Mandaka, ada di daerah mana, buka jam berapa, pelayanan unggulannya seperti apa? Kita itu lokasinya ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Memang untuk saat ini pelang di depan tuh nggak ada, jadi memang harus lihat di Maps. Kalau untuk operasional sendiri kita hari Senin sampai Sabtu, tanggal merah kita tutup. Kita jamnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tapi kalau untuk produksi di dalam kita sampai jam 9 malam. Jadi memang kalau untuk ada customer yang mau ke kita, paling deketnya kita bisa dikontak lewat WA. WA-nya juga ada di Google, bisa langsung. Kita sematkan di sini ya. Yeah. Thank you. Kalau untuk pelayanannya Pak, apa saja yang bisa dikerjakan sama kita? Pelayanan kita sekarang ini kita ada A3+. A3+ itu ya hampir semuanya ya, buku, stiker, sertifikat, apapun itu yang bisa dicetak A3+, kita bisa. Lalu kita ada large format, indoor. Lalu juga kita ada UV printing, laser printing kita juga ada. Lalu untuk print di botol, kita bisa high capacity. Jadi untuk quantity yang banyak, kita bisa kerjain dalam waktu yang cepat. Gitu. Baik, untuk Maxi Pro semua, khususnya kalian yang letaknya di Jabodetabek atau daerah Kemayoran, kalian bisa banget untuk memenuhi kebutuhan percetakan kalian seperti stiker, hang tag, dan yang lainnya untuk mencetak di Citra Mandaka. Letaknya di jalan apa dan juga? Di Keputi Raya, di Kemayoran. Buka sampai malam. Buka, kita sampai jam 6 sore, tapi memang produksinya kita sampai malam. Baik. Untuk pemesanannya bisa via online juga? Bisa via online, bisa via WA. Nggak kerasa ya Maxi Pro, obrolan kita sudah selesai sampai sini. Banyak banget informasi yang bisa kita ambil ilmunya dari Pak Michael yang jadi manfaat buat kita. Sukses selalu ya Pak buat Citra Mandaka. Terima kasih. Semoga segera terrealisasikan cabang barunya. Ya, kita aminin. Terima kasih. Semakin berkembang, semakin terkenal di seluruh Indonesia ya. Amin. Kemana-mana. Amin. Jangan lupa untuk Maxi Pro semua untuk klik subscribe, like, comment, and share channel kita. Jumpa lagi di sesi podcast bareng customer berikutnya. Saya Anissa, Maxi Pro, maximizing your profit. Bye bye.